Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas 12 IPA 4 yang beranggotakan Alia Rahman, Nadira Laksa, Tanzil Rian, dan Tita Rosita. Di sini kami akan membawakan materi distribusi peluang binomial. Pertama-tama, saya akan menjelaskan konsep variabel acak. Apa itu variabel? Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya, bilangan asli kurang dari 10. Misalkan 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Bilangan bulat kurang dari 3, yaitu 2, 1, 0, min 1, min 2, dan sebagainya. Dan waktu tempuh kendaraan. Sedangkan variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X kapital, Y kapital, Z kapital, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Hasil yang mungkin diperoleh Ayu adalah pelemparan sebuah dadu 1 kali. Misalkan X adalah mata dadu yang muncul. Karena dadu ada 6 sisi, sehingga yang muncul dapat dinyatakan bahwa X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sesuai dari sisi-sisi dadu tersebut. Contoh soal yang kedua. Andika melemparkan 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh adalah 1 keping uang logam. 1 keping uang logam itu kan memiliki 2 sisi. Dilempar sebanyak 2 kali. Jadi kemungkinan yang akan keluar adalah 4 kemungkinan. Dilihat dari ruang sampelnya, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Misalkan, variabel X adalah banyak hasil angka yang diperoleh, sehingga dari pelemparan tersebut, kemungkinan yang akan keluar X adalah 0, 1, dan 2. 0 dari angka-angka, 1 dari 0 dari gambar-gambar, 1 dari angka-angka, dan 2 dari gambar angka dan angka gambar. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F besar F kapital X sama dengan P besar X lebih dari atau sama dengan X kecil. Nilai Fx, F besar dinamakan peluang kumulatif. Jadi jika ada F kapital adalah peluang kumulatif. Lalu misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Jadi Fx itu hanya peluang biasa. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P peluang X kurang dari atau sama dengan C. Sama dengan dijumlahkan saja ya. F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai Fc. Kita jumlahkan saja F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai seterusnya dan seterusnya sampai Fc. Contoh soalnya adalah Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. X adalah mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena mata dadu ada 6 sisi. Peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu F1 sama dengan Fx sama dengan 1, yaitu sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu Fx sama dengan Fx sama dengan 2, yaitu 1/6. Dan seterusnya seperti pada gambar. Distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan F besar F kapital X sama dengan P besar X lebih dari atau sama dengan X kecil. Nilai Fx, F besar
dinamakan peluang kumulatif. Jadi jika ada F kapital adalah peluang kumulatif. Lalu misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Jadi Fx itu hanya peluang biasa. Maka nilai Fc dinyatakan dengan Fc sama dengan P peluang X kurang dari atau sama dengan C. Sama dengan dijumlahkan saja ya. F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai Fc. Kita jumlahkan saja F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai seterusnya sampai Fc. Kita lihat soal. Sekeping uang logam dilempar 2 kali. Variabel acaknya adalah X. Menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Tentukan nilai dari F0, F1, dan F2. Ruang sampelnya S sama dengan angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. X menyatakan banyak sisi angka yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 0 untuk gambar-gambar, 1 untuk angka-angka, dan 2 untuk angka gambar dan gambar angka. Jawaban nomor A adalah F0 sama dengan F X lebih kecil atau sama dengan 0 sama dengan F0 1/4. Nomor B, F1 sama dengan Fx lebih kecil atau sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Nomor C, F2 sama dengan Px kurang dari atau sama dengan 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/4 ditambah 2/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4 atau 1. Materi akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu mengenai tentang distribusi probabilitas bersama. Probabilitas gabungan adalah ukuran statistik yang menghitung kemungkinan dua peristiwa terjadi bersamaan dan pada titik waktu yang sama. Probabilitas gabungan adalah probabilitas peristiwa Y yang terjadi pada saat yang sama saat peristiwa X terjadi. Di sini terdapat contoh soal, yaitu suatu kotak berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola kuning. Diambil sebanyak 1 kali secara acak 4 bola sekaligus dari dalam kotak tersebut. Misalkan X adalah kejadian terambil bola merah dan Y adalah kejadian terambil bola biru. Tentukan distribusi probabilitas bersama X dan Y. Maka dapat diketahui, X adalah kejadian terambil X bola merah. X dapat dijabarkan dengan X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Y adalah kejadian terambil Y bola biru. Y dapat dijabarkan dengan Y sama dengan 0, 1, 2, 3. NS atau ruang sampel adalah 3 tambah 5 tambah 2, maka hasilnya 10. Maka 10C4 sama dengan 210. Fungsi distribusi probabilitas bersama X dan Y adalah dapat dijabarkan seperti berikut, dan 210 hasil dari penjumlahan tadi. Atau ruang sampel. F0,0 berarti pada kejadian ini terambil 0 bola merah, 0 bola biru, dan 4 bola kuning. Sementara bola kuning yang tersedia hanya 2. Hal ini adalah kejadian yang tidak mungkin, maka dapat disamadengankan dengan 0. F02 berarti pada kejadian ini terambil 0 bola merah, 2 bola biru, dan 2 bola kuning. Banyak anggota kejadian ini sama dengan 3. Dengan demikian, F02 sama dengan 3/210. Selanjutnya adalah distribusi marginal. Distribusi marginal atau bias dari X sendiri dan Y sendiri didefinisikan sebagai berikut. Yang atas adalah untuk hal yang diskrit, dan yang bawah adalah untuk hal yang kontinu. Nah, di sini terdapat contoh soal lagi. Dilakukan sebuah percobaan melempar dadu setimbang sebanyak 2 kali.
Dari kedua lemparan itu, X menyatakan muncul angka 3, muncul dan Y menyatakan muncul angka 5. Buatlah distribusi marginal untuk variabel acak X dan Y. Penentuan distribusi marginal untuk X yaitu Gx dan distribusi marginal untuk Y yaitu Hy. Maka G0 dapat dihasilkan 25/36, G1 dapat dihasilkan dengan 10/36, G2 dapat dihasilkan dengan 1/36. Yang selanjutnya adalah H0. H0 dapat dihasilkan dengan 25/36, H1 dapat dihasilkan dengan 10/36, dan H2 dapat dihasilkan dengan 1/36. Yang selanjutnya adalah distribusi bersyarat. Terdapat suatu konsep di mana dua kejadian dapat disebutkan sebagai kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Apabila kejadian A berpengaruh atau berkaitan dengan kejadian B. Begitupun sebaliknya. Kejadian B berkaitan atau berpengaruh terhadap kejadian A dan itu dapat disebutkan sebagai kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung. Peluang bersyarat ini dilambangkan seperti PAB, PB tidak sama dengan 0, atau dapat dibaca menjadi peluang terjadinya A apabila B telah terjadi PBA, PA tidak sama dengan 0. Atau dapat dibaca menjadi peluang terjadinya B apabila A telah terjadi. Nah, terdapat contoh soal lagi. Jika terdapat dua buah dadu yang sama dilemparkan secara bebarengan. Diketahui 5 terdapat mata dadu yang ditetapkan tersebut kurang dari 5. Maka carilah peluang dari mata dadu yang sama yaitu 2. Dapat diketahui A sama dengan kejadian munculnya mata dadu yang kurang dari 4. A dapat dijabarkan sebagai berikut, maka NK sama dengan 4, PA sama dengan 4/36. Ruang sampel dari dua dadu yaitu 36. Misal B, kejadian munculnya mata dadu yang pertama yaitu 2. Maka A irisan B sama dengan berikut dan NK sama dengan 3. PA irisan B sama dengan 3/36. Sedangkan PBA sama dengan 3/4. Sehingga besar peluangnya dadu tersebut yaitu 3/4. Yang selanjutnya adalah rata-rata dan ragam variabel acak. Untuk mempermudah pengerjaan soal, maka nilai harapan dari variabel acak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Jika C konstanta, maka EC sama dengan C. Jika variabel X dikalikan konstanta C, maka ECX sama dengan CEX. Jika X dan Y variabel acak, maka dapat dijabarkan sebagai berikut. Contoh soal. Tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari munculnya angka pada pelemparan sebuah koin sebanyak 4 kali. Maka, yang pertama tentukan nilai rata-rata atau harapan dari munculnya angka tersebut. Yang kedua adalah tentukan ragam atau variasinya. Maka dapat dijawab, nilai rata-rata atau harapan dari munculnya angka yaitu EX sama dengan angka yang dikalikan yaitu 1, 0, 1, 2, 3, 4, sedangkan yang di atas baginya yaitu angka yang sudah tertera di dalam tabel, yaitu 0 kali 1/16 ditambah 1 kali 1/4 ditambah 2 kali 3/8 ditambah 3 kali 1/4 ditambah 4 kali 1/16. Maka dapat dihasilkan 0, 1/4
ditambah 3/4, ditambah 3/4, ditambah 1/4. Maka hasilnya yaitu 8/4 sama dengan 2. Jadi, nilai rata-rata atau harapan dari munculnya angka tersebut adalah 2. Yang selanjutnya adalah ragam atau variasi. Diketahui, angka yang ada di dalam kurungnya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4, dan angka baginya yaitu angka yang sudah dibagi seperti di atas, yaitu 1/16, 1/4, 3/8, 1/4, dan 1/16. Maka hasil dari kurang, bagi, dan pangkat tersebut yaitu 4 kali 1/16 ditambah 1 kali 1/4 ditambah 0 kali 3/8 ditambah 1 kali 1/4 ditambah 4 kali 4, 4 kali 1/16. Maka sama dengan 4/4, yaitu 1. Jadi ragam atau variansinya yaitu 1. Binomial. Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk eksponen binomial ini adalah bentuk eksponen dengan dua variabel, yakni A plus B, N. Bentuk ini dapat diuraikan dengan konfigurasi segitiga Pascal, seperti gambar yang tertera di layar. Dengan aturan kombinasi, uraian polinom bentuk A plus B dapat ditentukan dengan rumus binomial Newton, yaitu rumus seperti rumus di bawah ini. Nah, kita bisa menentukan aturan-aturan kombinasi uraian polinomial tersebut dengan menggunakan rumus yang tertera di layar, yaitu yang A plus BN. Oke, selanjutnya adalah variabel acak binomial. Untuk variabel acak binomial ini dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh ya, misalnya Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Pencobaan ini merupakan pencobaan binomial dengan alasan sebagai berikut. 1. Pencobaan dilakukan secara berulang-ulang. 2. Pencobaan saling bebas. 3. Percobaan memiliki dua macam. Nah, jadi kejadiannya itu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar karena uang logam dilambungkan lagi. Maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu setengah. Yang kita bisa gunakan rumus di atas untuk dari mana itu sih setengah, cara mencari uang logam atau bukan mencari uang logamnya sih, tapi untuk mencari peluangnya antara sisi mana yang akan keluar lebih banyak. Sekian dari saya. Fungsi distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan Fx sama dengan Bx dibagi N dibagi P sama dengan Cn, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat X min X. Keterangan Cn, X sama dengan koefisien binomial. X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. P sama dengan peluang kejadian yang diharapkan. Q sama dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Contoh soal. Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Jawab, diketahui N sama dengan 3X sama dengan 2, P sama dengan 2/4, Q sama dengan 1/5. Karena Regia berharap mencetak 2 gol, maka F2 sama dengan 2 dibagi 3 dibagi 4/5 sama dengan C 3,2 dikali 4/5 kuadrat dikali 1/5 pangkat 3 min 2 sama dengan
3 dikali 16 per 25 dikali 1 per 5 sama dengan 48 per 125 sama dengan 0,384. Catatan, ingat bahwa C3,2 sama dengan 3 aksen per 3 dikurangi 2 aksen sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 1 kali 2 kali 1 sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi, peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan, X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan Ft sama dengan Px kurang dari 1 sama dengan sigma Tx sama dengan 0 Cn, X kali P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Keterangan Cn, X sama dengan koefisien binomial. P sama dengan peluang kejadian yang diharapkan. X sama dengan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya. Q sama dengan peluang kejadian yang tidak diharapkan. Soal dan jawaban. Rudi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol dengan rumus distribusi binomial. Jawab. Diketahui P sama dengan peluang sukses melakukan gol 4/5, Q sama dengan peluang gagal mencetak gol 1/5. Dengan rumus distribusi binomial, karena diharapkan mencetak paling banyak 1 gol, artinya bisa 1 gol atau 0 gol. Kalau mencetak 1 gol, N sama dengan 3 bagi X sama dengan 1, bagi P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Dengan demikian, F1 sama dengan B1 dibagi 3 dibagi 4/5 sama dengan C 3,1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan 12 per 125. Catatan, ingat bahwa C 3,0 sama dengan 3 aksen per 3 min kurang 0 dikali 0 aksen sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Kalau mencetak 0 gol, N sama dengan 3, X sama dengan 0, P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Dengan demikian, P1 sama dengan B0, 3, 4/5 sama dengan C 3,0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3 min 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 per 125 sama dengan 1 per 125. Jadi, peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol adalah 12 per 125 ditambah 1 per 125 sama dengan 13 per 125 sama dengan 0,104. Selanjutnya yaitu rata-rata dan distribusi binomial. Rata-rata atau mu dari populasi distribusi binomial ditentukan oleh mu sama dengan N dikali P. Ragam distribusi binomial untuk setiap L ditentukan oleh sigma pangkat 2 mu sama dengan P dikali Q. Ragam untuk populasi distribusi binomial ditentukan oleh sigma pangkat 2 sama dengan N dikali P dikali Q. Dan simpangan baku populasi dari distribusi binomial ditentukan oleh sigma sama dengan akar dari N dikali P dikali Q dengan Q sama dengan 1 min P. Contoh soal. Akhir tahun 2021, jumlah mahasiswa di program pendidikan ekonomi sebanyak 752 orang. Mahasiswa yang mendapat beasiswa dari kampus tersebut ada 650 orang. Peluang yang mendapat beasiswa adalah 90%. Tentukan rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa dan standar deviasinya. Jawab, diketahui X sama dengan 650,
N sama dengan 752 dan P sama dengan 90%, sama dengan 0,9. Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 dikurang 0,9 sama dengan 0,1. Yang pertama, mu sama dengan N dikali P sama dengan 752 dikali 0,9 sama dengan 676,8. Jadi, rata-rata mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa adalah 676. Yang kedua, sigma sama dengan akar dari N dikali P dikali Q sama dengan akar dari 752 dikali 0,9 dikali 0,1 sama dengan akar dari 67,68 sama dengan 8,23. Jadi standar deviasinya adalah 8,23.